Halo teman-teman, semangat selalu dan jangan lupa bahagia. Kali ini, Pisapan akan mereview sebuah film yang berjudul Good Night Mommy tahun 2022. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah video ketika seorang ibu yang menyanyikan lagu untuk anak kembarnya yang bernama Elias dan Lukas. Scene beralih pada Elias yang sudah lama tak bertemu ibunya. Elias menggambar ibunya dan juga saudara kembarnya Lukas, dan film pun baru dimulai. Begitu sampai di rumah ibunya, Elias langsung memanggil-manggil ibunya. Elias dan Lukas mencari ibu mereka di kamar. Elias terkejut ketika melihat ibunya memakai perban di wajahnya. Ibunya mengatakan jika dia baru selesai melakukan operasi plastik. Scene beralih pada Elias yang sedang membuka tasnya. Ketika Elias dan Lukas berdebat tentang wajah ibu mereka, ibunya datang dan memberikan mainan pada Elias. Ibunya memberikan beberapa aturan pada Elias, yaitu tidak boleh berlari-lari dan tidak boleh masuk ke kamar ibunya dan tidak boleh masuk ke dalam lumbung. Malam harinya, Elias dan ibunya menonton TV bersama. Dan tak lama kemudian, ibunya membacakan sebuah dongeng sebelum tidur pada Elias. Sebelum tidur, Elias meminta ibunya untuk menyanyikan lagu pengantar tidur yang biasa dinyanyikan ibunya ketika dia masih kecil. Namun ibunya menolak dan segera keluar dari kamar Elias. Elias dan Lukas pun mengobrol tentang perubahan pada ibu mereka, dan mereka pun menyanyikan lagu yang sering dinyanyikan oleh ibu mereka. Tanpa mereka ketahui, ibunya menangis di balik pintu kamar mereka ketika Elias dan Lukas menyanyi. Siang harinya, Elias belajar menembaki buah tomat. Ketika Elias berjalan-jalan di dekat lumbung, Elias penasaran dengan apa yang ada dalam lumbung. Lukas mencegah Elias, namun Elias tetap masuk ke atas lumbung dan merasa heran ketika melihat ada noda seperti darah yang mengering pada dinding kayu lumbung itu. Ketika Elias dan Lukas keluar dari lumbung, ibunya datang dan memarahi Elias karena tak menaati peraturan untuk tidak memasuki lumbung. Malam harinya, Elias memimpikan lumbung dan ada ibunya yang berlumuran darah memeluk seorang anak kecil. Elias pun terbangun dari mimpi buruknya dan dia pun mengompol. Ketika Elias keluar kamar, Elias mendengar ibunya teleponan dengan seseorang dan membahas jika Elias tak bisa lepas dari Lukas. Elias segera kembali ke kamar tidur dan berpura-pura tidur ketika ibunya memeriksa kamar Elias. Ibunya menyelimuti Elias. Keesokan harinya, Elias dan Lukas menyelinap ke dalam kamar ibunya. Elias terkejut ketika melihat ibunya merobek gambar yang dia buat. Malam harinya, ponsel Elias diambil oleh ibunya karena Elias tak menepati janji untuk tidak menelpon ayahnya. Elias dan Lukas pun mengejar ibu mereka. Ibunya yang kesal merusak handphone milik Elias. Ketika malam semakin larut, Elias masuk ke kamar ibunya dan melihat ibunya sedang berendam di bak mandi. Elias berusaha membuka masker yang dipakai oleh ibunya. Ibunya pun marah pada Elias. Elias kembali ke kamar dan mengganjal pintu kamar dengan lemari. Ibunya yang sangat marah menjebol pintu kamar Elias menggunakan linggis. Elias mengatakan jika wanita di hadapannya bukanlah ibunya dan dia membencinya. Ibunya pun menampar Elias dan menyuruhnya untuk menarik ucapan itu.
Elias pun dihukum di kamar mandi. Elias dan Lukas segera bergemas dan pergi meninggalkan wanita yang mereka yakini bukan ibu mereka yang asli. Elias dan Lukas pun tidur di rumah kosong. Tak lama kemudian, 2 orang polisi menemukan mereka. Seorang polisi wanita menginterogasi Elias. Elias mengatakan jika wanita yang mengaku sebagai ibu mereka bukanlah ibu mereka yang asli. Tak lama kemudian, polisi itu membawa Elias dan Lukas kembali pulang. Ibunya yang sudah melepaskan perban di wajahnya menyambut anaknya dan juga para polisi. Polisi itu sangat senang bertemu dengan ibunya Elias dan Lukas, yang dulunya merupakan seorang artis. Setelah para polisi pergi, Elias dan Lukas pura-pura tidur. Ibunya masuk ke dalam kamar dan mengatakan jika dia mencari-cari Elias dan terpaksa melepas perbannya 3 hari lebih awal. Scene beralih pada ibunya yang menangis terseduh-seduh di dalam kamarnya. Setelah ibunya tidur, Elias dan Lukas masuk ke dalam kamar ibunya. Keesokan paginya, sang ibu bangun dari tidurnya dan terkejut mendapati tangan dan kakinya diikat lakban. Elias pun menanyakan di mana ibunya yang asli. Ibunya meminta Elias membuka ikatan itu dan berjanji tidak akan memarahi Elias atas apa yang Elias lakukan. Elias menunjukkan foto ibunya yang memiliki mata berwarna hijau, sementara wanita di hadapannya matanya biru. Ibunya mengatakan jika dia memakai lensa kontak berwarna hijau untuk bekerja. Elias mulai menyirami ibunya dengan air es dan menanyakan ibunya yang asli. Ibunya mengatakan jika dia ibu yang asli. Tak lama kemudian, Elias menunjukkan gambarnya yang sudah robek dan mengatakan jika ibunya yang asli tak mungkin merobek gambar yang dia buat. Ibunya pun meminta maaf karena telah merobek gambar yang dibuat Elias. Elias dan Lukas pun mencari-cari tas milik ibunya untuk memeriksa apakah ibunya benar-benar memiliki lensa kontak berwarna hijau. Lukas yang menemukan tas ibunya mengatakan pada Elias bahwa tak ada lensa kontak di tas milik ibunya. Lukas menyuruh Elias untuk berkemas dan pergi ke tempat ayahnya berada. Sebelum pergi, Elias menghampiri ibunya dan ibunya meminta maaf karena telah berubah dan berjanji akan menjadi ibu yang lebih baik. Elias berniat memotong lakban yang mengikat tangan ibunya. Namun Lukas datang dan melarang Elias dan menyuruh Elias menyumpal mulut ibunya menggunakan lakban. Jauh di lubuk hatinya, Elias merasa khawatir pada ibunya. Namun Lukas meyakinkan Elias jika wanita yang mereka sekap bukanlah ibu mereka yang asli. Tak lama kemudian, 2 orang polisi datang dan Elias pun mengatakan jika semua baik-baik saja. Elias dan Lukas pun keluar dari rumah menunggu taksi online. Tak lama kemudian, Elias beralasan sikat giginya tertinggal dan kembali ke dalam rumah. Elias memeriksa tas ibunya dan mendapati lensa kontak berwarna hijau di tas sang ibu. Elias segera melepas ikatan ibunya dan meminta maaf pada ibunya karena Lukas menyuruhnya melukai ibunya. Elias dan ibunya pun berpelukan. Ibunya pun mengajak Elias ke lumbung. Di lumbung paling atas, ibunya menyuruh Elias untuk menghadapi kenyataan dan menunjukkan bekas darah dan lubang bekas peluru di dinding lumbung. Ibunya mengatakan jika selama ini Elias selalu berhalusinasi tentang Lukas.
Padahal Lukas sudah lama meninggal saat main tembak-tembakan dengan Elias. Elias hanya trauma dengan kematian Lukas. Elias yang tak percaya dengan perkataan ibunya, mendorong sang ibu hingga ibunya jatuh tak sadarkan diri. Api mulai membakar lumbung dengan ibu Elias di dalamnya. Elias makin trauma dan muntah-muntah. Tak lama kemudian, Elias melihat ibunya dan juga Lukas di hadapannya dan mengatakan jika semua yang terjadi bukanlah salah Elias. Dan film pun berakhir.